Misalnya dia cantik banget, badannya bagus, itu belum tentu di real life-nya kayak gitu. Setuju sih, Tergantung di beberapa platform. setuju. Mungkin konten-konten yang lifestyle banget ya, terutama setiap weekend misalnya dinner, fancy dinner, atau ada orang yang bisa beli matcha seminggu 3 kali. Orang di Instagram atau LinkedIn biasanya akan menunjukkan sisi dimana dia mungkin bahagia. Karena kebanyakan orang punya pandangan yang tinggi untuk lifestyle mereka masing-masing, tapi nggak disesuaikan dengan capability masing-masing orang. Kecewa sih enggak, karena gue tahu itu semua fake. Mostly semua udah set up ataupun emang sudah di pick yang dia ingin untuk membangun citranya dia sendiri. Kecewa sih enggak ya, tapi kadang ngeliat konten sosial media orang lain bikin ngerasa minder. Mungkin kayak kalau di social media kan banyak misalnya model atau influencer yang kayak suntik putih lah, jadinya bikin yang nonton tuh jadi punya standar yang tinggi. Kalau kita udah lihat realitas, pasti kita tahu semua itu bohongan, dan ya udah di sosmed tuh emang panggung sandiwara. Jadi kayak ya udah nggak usah ditangkepin serius apa yang ada di sosmed kayak gitu. Yang ditunjukin di sosial media itu bukan 100% realita ya. Semua orang punya struggle-nya masing-masing. Di social media misalnya dia cantik banget, terus kulitnya mulus, dan badannya bagus, itu belum tentu di real life-nya kayak gitu. Maka itu kita perlu ya filter sosmed. Ya baik lagi, semua tuh kayak emang udah di build up untuk bangun citranya masing-masing kayak gitu. Kadang kalau ngelihat orang flexing dengan apa yang mereka punya, yang aku nggak punya, jadi minder gitu-gitu. Tapi kalau aku sendiri ngelihat orang flexing jadi agak ilfeel gitu. Ya, flexing itu merusak pandangan terhadap realita juga. Soalnya banyak banget sih sebenarnya netizen yang sangat kemakan sama konten. Samain aja sama hidup lo, pasti nggak jauh-jauh hidup orang dari hidup lo. Seenak-enaknya orang, ya pasti nggak ada nggak enaknya juga. Kita nggak bisa samain dengan orang lain apa yang kita punya dan nggak punya, karena setiap orang itu beda-beda.